What's up guys, apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Dan pada video kali ini kita bakal membahas sebuah strategi trading scalping, yaitu salah satu strategi yang dilakukan oleh trader dengan membeli dan menjual salah satu kripto dalam waktu yang singkat dengan harapan memperoleh keuntungan dalam jangka pendek atau profit harian ya. Biasanya dalam strategi scalping ini kita menggunakan time frame dalam hitungan menit ya. Pertama-tama kalian pilih dulu pair yang kalian inginkan. Di sini kalian bebas memilih, terserah kalian. Nah, untuk saya sendiri saya memilih link USDT ya. Selanjutnya kita gunakan 3 buah indikator. Yang pertama kita gunakan EMA 50 ya. Kita tekan tombol indikator sini. Lalu kita ketik saja EMA. Nah, yang ini moving average exponential. Klik sekali, setelah itu kalian bisa ubah settingannya. Untuk default ini panjangnya 9, jadi kita ubah ke 50 ya. Lalu untuk warna di sini saya akan ubah ke warna orange saja, lalu bisa dipertebal sedikit. Selanjutnya kita tekan saja OK. Oke, berikutnya indikator SSL. Nah, di sini SSL channel dari Erwin Breakers ya. Lalu tinggal kalian pilih saja. Oke, indikatornya yang ini. Selanjutnya kita gunakan indikator yang namanya stokastik ya. Stop. Nah, yang ini stokastik RSI. Oke. Ini biarkan saja settingannya secara default. Nah, yang pertama kita matikan dulu EMA 50. Di sini ada logo mata, ini di hide ya. Oke, setelah tersembunyi, di sini kita pilih time frame-nya di time frame 1 jam. Nah, bisa kita lihat di sini. Pertama-tama kita harus identifikasi dulu kemana arah pergerakan market berikutnya ya. Nah, di sini kalau kita lihat pada stokastik RSI, pasar di sini sudah mengalami jenuh beli ya. Dan berikutnya kemungkinan bakal ke arah jual karena sudah menembus batas atas dari stokastik. Dan selanjutnya garis warna orange dan warna biru di sini terlihat bersilang. Jadi posisi garis yang berwarna orange ada di atas, garis yang biru ada di bawah. Nah, ini berarti market akan mengalami penurunan. Selanjutnya kita harus menunggu konfirmasi yang berikutnya, yaitu dari SSL channel ini. Nah, kebetulan SSL channelnya di sini sudah bersilang juga di sini. Yang warna hijau mengarah turun, yang warna merah mengarah naik. Jadi ketika kita melihat garis merah SSL ini berada di atas dan hijau yang berada di bawah, artinya market konfirmasi mengalami penurunan ya. Oke, kita sudah mendapatkan 2 konfirmasi. Yang pertama dari stokastik dan juga yang kedua dari SSL channel. Setelah itu kita bawa ke time frame 5 menit. Oke, selanjutnya setelah di time frame 5 menit kita gunakan EMA 50. Kita aktifkan kembali. Selanjutnya SSL channel kita nonaktifkan ya. Nah, jadi ketika kita sudah memperoleh konfirmasi arah pergerakan market, yaitu akan mengalami penurunan pada time frame 1 jam tadi, maka kita hanya bisa melakukan posisi short atau posisi turun ya. Jadi kita akan melakukan kontrak short. Nah, di sini untuk bermain di Binance Future ya. Nah, Binance Future sendiri adalah market derivatif, dan derivatif adalah perjanjian atau kontrak antar 2 atau lebih yang harganya ditetapkan oleh fluktuasi dari aset yang mendasarinya. Salah satu contohnya yaitu tadi adalah market Binance Future, yang merupakan kesepakatan antar 2 pihak untuk pembelian atau penyerahan aset dengan harga yang disepakati di masa mendatang. Jadi market future ini lebih ke spekulasi tentang harga dari aset yang mendasarinya ya. Nah, di dalam future kita bermain spekulasi dalam menentukan arah pergerakan harga di masa depan. Nah, selanjutnya pada time frame 5 menit kita hanya perlu menunggu candle ini kembali menyentuh EMA 50. Jadi seperti ini, misalkan garis EMA ini berjalan seperti ini, lalu candlestick naik dan pullback pada EMA 50 dan memantul kembali ke bawah ya. Nah, selanjutnya setelah memantul itulah kita bisa melakukan order short ya. Dengan syarat kita mendapatkan 1 buah candle bearish ya. Oke, kita tunggu dulu untuk mendapatkan posisi candlestick menyentuh kembali di EMA 50 ini ya. Oke, di sini alarm saya sudah berbunyi yang berarti bahwa candlestick sudah menyentuh EMA 50. Sehingga sekarang waktunya kita tinggal menunggu pullbacknya saja ya, atau candle merah, sehingga untuk mengkonfirmasi bahwa market akan turun lagi. Sorry guys, tadi rekaman yang dari komputer itu mendadak mati, jadi saya lanjutin record dari handphone. Jadi saya pasang open posisi di area ini ya. Yang tadi kan di sini sudah menyentuh EMA 50, lalu ketika pullback mengalami pembalikan arah, saya langsung melakukan open posisi di sini ya. Berikut ini posisi saya di Binance Future. Saat ini sudah mendapatkan profit 0,37 dolar ya dari open posisi yang saya lakukan ini. Nah, di sini saya memasang metode trailing stop ya.
pada aktivasi price-nya di 27,4 dolar, sehingga nanti pada callback rate 0,5%, posisi order saya akan tertutup dan saya akan mendapatkan keuntungan ya. Nah, jadi di area yang warna hijau ini adalah activation price dari trailing stop saya di harga 27,55 ya. Nah, jadi ketika harga turun dan menembus area activation price saya yang warna hijau ini, nanti trailing stop saya akan langsung berjalan. Nah, ketika harga naik sebesar 0,5% seperti yang kalian lihat ini, ketika itu langsung order akan tertutup ya, dan saya akan mendapatkan profit. Jadi enaknya menggunakan trailing stop seperti itu ya. Dia akan mengikuti harga terus untuk profitnya, jadi kita akan maksimum memperoleh keuntungannya. Jadi di sini kalau muncul candle hijau sampai 0,5% ada kenaikannya, maka order saya akan tertutup ya. Ya segini 0,5% kurang lebih di angka 27,23 dolar ya. Karena di sini belum menyentuh 27,23 dolar, maka orderan saya masih berjalan ya. Ini belum tertutup, sehingga dengan menggunakan trailing stop ini kita akan mendapatkan profit yang maksimal. Nah, harga turun lagi, jadi profit kita akan naik lagi karena trailing stop akan mengikuti keuntungan terus ya. Pergerakan harga ketika harga terus mengalami penurunan karena kita memasang posisi short ya. Jadi posisi short itu kita akan memperoleh keuntungan ketika harga turun seperti itu. Karena di sini turun, maka kita mendapatkan profit yang lebih banyak. Semoga ini masih bisa turun sehingga peluang kita untuk mendapatkan keuntungan itu lebih besar ya profitnya. Nah, kalau kita lihat pergerakan harga dari stokastik, ini kemungkinan masih mengalami penurunan ya. Mungkin sampai di luar batas Bollinger bawahnya ini ketika ditembus, artinya pasar sudah oversold, maka ada kemungkinan akan mengalami pembalikan arah. Nah, di saat pembalikan arah itulah orderan saya kemungkinan akan tertutup ya. Oke, di sini kita lanjut dulu. Saya percepat lagi videonya. Oke, sementara profit saya sudah 0,44 dolar ya. Oke, di sini kita lanjut lagi dari PC ya untuk recordnya. Nah, karena di sini harga turun kembali, jadi profit saya lebih besar lagi. Nah, nanti untuk take profitnya bakal berada pada posisi di sini ya, kira-kira sekitar harga 27,10 ya kurang lebihnya. Oke, jadi orderannya sudah tertutup di callback 0,5% ya ketika harga menyentuh harga terendah di sini, lalu naik sebesar 0,5% sehingga orderan kita tertutup dan kita memperoleh profit ya di sini. Jadi garis dari titik entry-nya yang di sini, yang garis tengah ini dari titik entry-nya ke garis yang hijau ini, ketika harga turun menembus level take profit dari posisi short yang saya pasang, di sini saya gunakan untuk memasang trailing stop ya. Jadi activation price-nya itu ada di sini. Yang ketika menembus area ini, maka trailing stop akan aktif dan profit kita akan terus mengikuti sampai callback naik sebesar 0,5% dan order akan tertutup, maka saat itu saya akan mendapatkan keuntungan ya. Oke, sekarang kita cari lagi, kita balik lagi ke time frame 1 jam ya. Lalu kita aktifkan lagi SSL-nya dan kita nonaktifkan EMA. Nah, tadi yang awal kita pasang orderan ketika SSL menyilang yang berwarna merah ke atas, warna hijau ke bawah. Ini mengindikasikan harga akan mengalami penurunan. Lalu kita melakukan entry pada candle ini di time frame 1 jam ya. Selanjutnya harga turun ke sini, kita sudah mendapatkan profit. Oke, berarti sekarang masih memungkinkan untuk mengalami penurunan. Jadi kita bakal cari lagi di time frame 5 menit untuk menggunakan EMA 50. Dan ketika nanti harga candle menyentuh kembali EMA 50 seperti yang tadi kita lakukan ya. Di sini yang tadi kan kita di sini candle hijau menyentuh EMA 50 lalu muncul sebuah bearish spin bar ya. Jadi di sini ada ekor dan juga body yang kecil yang dimana mengindikasikan ketika terdapat candlestick seperti ini maka besar kemungkinan harga akan turun. Benar saja yang pada akhirnya kita mendapatkan keuntungan ya ketika harga mengalami penurunan. Jadi sekarang kita tunggu lagi sampai market mengalami kenaikan dan menyentuh garis EMA di sini ya. Ketika menyentuh di sini, kita tunggu satu lagi seperti halnya yang sebelumnya. Kita tunggu candle berikutnya yaitu candle merah. Nah, berikut ini adalah contoh-contoh dari candlestick pattern ya.
Nah, yang tadi terbentuk evening star, dimana pertama muncul candle hijau, lalu muncul candle merah yang kecil dengan bodi kecil yang memiliki ekor, lalu diikuti dengan candle merah besar yang ukuran bodinya lebih besar dari candle hijau. Jadi kemungkinan market akan mengalami penurunan. Nah, lalu nanti karena kita menargetkan untuk memasang entry pada market yang sedang mengalami penurunan, jadi kita akan melihat bentuk-bentuk candle seperti yang ada di kolom yang di bagian bawah ya, bearish pin bar, bearish harami, bearish engulfing, dan evening star. Jadi kita perhatikan bentuk-bentuk candle seperti itu. Setelah terbentuk candle seperti itu, kita bisa melakukan entry langsung ya. Oke, kita balik lagi ke trading view ya. Kita pantau lagi market sampai harga menyentuh EMA 50 di sini ya. Oke, videonya akan saya percepat lagi. Oke, dan harga ternyata tidak sampai menyentuh EMA 50 ya. Dan kita akan tunggu lagi ya, apakah nanti akan ada satu candle yang menyentuh EMA 50. Setelah itu barulah kita memasang open posisi kembali ya. Nah, cuman di sini kelihatannya dia sudah membentuk candle merah, sepertinya tidak menyentuh EMA 50 ya. Nah, kalau dengan posisi seperti ini dia tidak menyentuh EMA 50, sebetulnya kalian bisa juga memasang open posisi short ya di sini. Biasanya di sini akan lebih berisiko karena nanti ketika seandainya kita sudah memasang posisi short, lalu tiba-tiba harga kembali naik dan menyentuh EMA 50, bahkan bisa saja harga nanti malah melanjutkan pergerakan ke arah bullish ya, sehingga kita akan mengalami kerugian di situ. Sehingga di sini penting sekali untuk kita menunggu konfirmasi apakah harga akan pullback di EMA 50 dan kembali mengalami penurunan, atau harga malah mengalami reversal ke arah bullish, sehingga ketika garis EMA 50 ditembus oleh candlestick dan ternyata harga meneruskan pergerakan ke arah bullish. Nah, di situ kita akan mengalami kerugian. Beda halnya ketika kita mendapatkan sebuah konfirmasi, satu buah candle menyentuh EMA 50 lalu ada candle merah berikutnya, itu berarti market akan tetap mengalami penurunan atau pullback kembali ke bawah ya. Oke, dan ternyata harga benar-benar turun ya, walaupun belum menyentuh EMA 50. Dan itu biasa terjadi. Cuman di sini seperti yang saya katakan tadi, kalau kita belum mendapatkan sebuah konfirmasi, maka posisi yang kita lakukan sangat berisiko. Nah, ngomong-ngomong soal risiko, di sini saya akan coba keluar dari rule ya. Karena tadi kan rule-nya di awal yang saya sebutkan bahwa market sedang mengalami penurunan pada time frame 1 jam dengan menggunakan indikator SSL channel dan juga stokastik ya. Kita sudah melihat pergerakan harga secara jangka panjang di time frame 1 jam atau di time frame yang lebih panjang itu sedang mengalami penurunan. Nah, di sini saya akan coba keluar dari rule atau mencoba mengambil resiko dengan cara melakukan open posisi sebaliknya, yaitu ke arah naik atau ke arah bullish ya. Jadi di sini kita akan melawan tren ya, karena tren yang kita ketahui di sini adalah trennya sedang turun. Jadi kita akan mencoba untuk melawan tren. Apakah nanti kita akan mendapatkan profit dengan cara melawan tren atau kita akan mengalami kerugian? Nah, untuk itu di sini saya akan mencari area supportnya dulu dengan menggunakan Fibonacci retracement ya. Dan di sini Fibonacci saya tarik dari swing high ke swing low. Nah, kalau kita lihat ternyata harga pullback di Fibonacci 50% ya, dan tidak menyentuh EMA 50. Dan EMA 50 di sini berhimpitan dengan Fibonacci 61,8%, di mana garis ini adalah golden ratio dari Fibonacci retracement. Sampai akhirnya harga meretrace di Fibonacci 38,2% dan juga retrace di Fibonacci 23,6%. Sehingga di sini bisa kita konfirmasi bahwa harga terus melemah. Nah, apakah nanti harga akan memantul juga di area Fibonacci yang paling bawah seperti halnya yang terjadi sebelumnya ya? Kalau seandainya nanti harga memantul di area support ini, maka di sini kita akan mencoba melakukan open posisi buy atau posisi long untuk mencoba mendapatkan keuntungan ketika market nanti pullback di sini dan mengalami kenaikan ya. Seandainya nanti kita memperoleh profit, berarti kita sukses dalam melawan arus tren ya. Tapi seandainya nanti kita mengalami kerugian, berarti kita memang tidak diizinkan untuk keluar dari rule, atau kita harus tetap mengikuti tren atau follow the trend ya, untuk melakukan open posisi. Nah, dari sini posisi stokastik sudah berada di paling bawah dan
Juga garis biru dan orange sudah bersinggungan ya, atau bersilang. Di sini posisinya warna biru menghadap ke atas dan yang orange itu menghadap ke bawah. Jadi kemungkinannya adalah saat ini akan mengalami kenaikan ya. Oke, dan terbentuk candle hijau lagi. Sekarang saya akan melakukan open posisi long ya. Oke, posisi entry saya sekarang berada di 26,85 ya. Dan saya pasang stop loss di bawahnya dari candlestick yang sebelumnya, sebelah sini ya kira-kira. Lalu untuk target profitnya saya pasang di Fibonacci 23,6 di 27,1 dolar. Di bawahnya lagi dikit, kira-kira di 27,09. Jadi di sini nanti saya pasang trailing stopnya di 27,09 ya. Ketika nanti candle menyentuh di sini area yang hijau ini sudah dilewati oleh candlestick, maka trailing stop saya akan aktif hingga ketika seandainya harga malah mengalami penurunan sebesar 0,5%, maka saya akan mendapatkan profit seperti itu. Tapi ketika market ternyata terus mengalami kenaikan, maka profit saya juga akan mengikuti sampai kenaikan harga mengalami penurunan sebesar 0,5%, yaitu di callback-nya ya. Seperti itu untuk trailing stop. Nah, itu dia, kalau kita melakukan entry melawan arus dari tren yang kita sudah prediksi saat ini, itu akan lebih berisiko ya. Karena tren saat ini adalah sedang mengalami penurunan, jadi kita mencoba untuk melawan arus yang tadi ya. Ternyata kita gagal. Oke, berarti kita nggak bisa melawan arus. Nah, sekarang saya akan coba lagi melawan arus untuk mengcover kerugian yang tadi ya. Saya pasang di 26,66. Dan lalu untuk stop loss di sini saya akan pasang di 26,60 ya. Lalu berikutnya untuk aktivasi harga trailing stopnya, tentu di sini saya akan turunkan dan mungkin di sini saya akan pasang di Fibonacci 23,6 ya, kurang lebih. Oke, saat ini mudah-mudahan bisa profit. Sebenarnya ini sangat berisiko ya, ini sangat tidak dianjurkan untuk kalian. Sebenarnya akan lebih baik kalian mengikuti arus tren atau follow the trend ya, untuk menghindari kerugian. Dan saat ini ternyata berhasil menembus trailing stop. Dan sekarang tinggal kita tunggu untuk mendapatkan profit ya. Ketika nanti harga turun ke 0,5% saja, saya sudah take profit. Jadi tinggal saya biarkan saja di sini. Mudah-mudahan aja bisa menutup kerugian yang sebelumnya ya. Ya, tampaknya harga semakin menguat. Mudah-mudahan bisa terus naik ya. Dan berikut ini adalah posisi yang sudah saya pasang tadi. Jadi saya masang pada posisi long ya, dan masuknya di 26,659 sesuai dengan trading view yang tadi. Kita cek lagi ya. Nah, di sini ya posisi saya pasang di 26,59 ya. Salah sedikit 59. Oh, tadi dibulatkan sepertinya 26,66. Sama aja, posisi masih bagus. Nah, saat ini sudah mendapatkan keuntungan 0,15 dolar ya. Jadi kita tunggu dulu, paling tidak bisa mendapatkan profit di 0,5 dolar saja, sudah mengcover kerugian yang tadi dan juga sekaligus mendapatkan keuntungan walaupun cuma sedikit ya. Tidak masalah, jadi kita di sini cari untung sedikit demi sedikit, lama-lama kan jadi bukit ya. Oke, harga terus menguat, sudah akan mengalami kenaikan. Ini kemungkinan harga nanti akan memantul di Fibonacci 61,8 ya. Naik ke sini lalu baru akan mengalami penurunan lagi. Seperti itu. Itu ya kira-kira pola yang akan terbentuk. Nah, jadi seperti inilah kita trading dengan metode scalping. Jadi untuk metode scalping itu trading jangka pendek yang memiliki resiko lebih besar dari kita trading jangka panjang ya. Maka dari itu kita harus benar-benar memantau pergerakan pasar. Oke, sudah terbentuk candle yang baru. Nah, untuk kalian yang pemula yang belum tahu, kita menggunakan time frame 5 menit. Ini artinya setiap 5 menit ke depan ini akan terbentuk sebuah candle baru ya. Jadi setiap 5 menit akan terbentuk candle baru. Jadi tadi kita menggunakan time frame 1 jam untuk melihat kemana arah tren yang sedang terjadi, apakah akan turun atau naik. Jadi
pada posisi time frame 1 jam, di situ kita bisa mengidentifikasi market kemana arah pergerakan yang akan terjadi, sehingga ketika kita sudah mengetahui arah pergerakannya di time frame 5 menit, pastinya market akan bergerak sesuai dengan arah pergerakan dari time frame di 1 jam. Maka dari itu sebetulnya kita tidak boleh melakukan open posisi yang berlawanan dengan arus tren ya. Nah, seperti yang saya lakukan ini adalah sudah melawan arus tren, sehingga saya tadi sempat mengalami kerugian karena memang lebih berisiko ya. Oke, posisi saya sudah tertutup ya. Kita cek di trade history-nya. Nah, ini posisi terakhir saya memperoleh keuntungan 0,129 dolar. Yang sebelumnya mengalami kerugian 0,12 dolar. Nah, sekarang kita tunggu market sampai menyentuh EMA 50. Nanti ketika tersentuh EMA 50, kita akan lakukan posisi short ya, atau ke arah turun. Oke, di sini alarm sudah berbunyi. Nah, di sini saya sengaja memasang alarm ya, ketika nanti candlestick menyentuh EMA 50, maka alarmnya berbunyi sehingga saya tidak perlu memantau terus-menerus di depan komputer. Jadi di sini bisa saya tinggal nonton TV kah atau yang lainnya, itu terserah. Nanti ketika alarm berbunyi, saya balik lagi ke depan komputer seperti itu ya. Oke, saat ini candlestick sudah menyentuh EMA 50 ya. Jadi kita tinggal menunggu konfirmasi untuk terbentuk candle merah. Nah, di sini walaupun terbentuk candle merah dan sudah menyentuh EMA 50, saya belum berani melakukan open posisi ya, karena di sini candle hijau lebih panjang daripada candle merahnya dan belum terbentuk sebuah candle bearish. Jadi saya tidak berani untuk melakukan open posisi short ya. Jadi kita tunggu lagi apakah ada sebuah candle yang mengidentifikasikan sebuah candle bearish ya. Setelah itu barulah kita akan melakukan open posisi short. Oke, candle selanjutnya di sini terlihat membentuk candle merah yang panjang dan lebih besar ya bodinya ketimbang candle hijau yang sebelumnya. Jadi setelah ini terkonfirmasi lagi 2 menit lah ya, barulah kita melakukan open posisi short ya. Kita tunggu lagi 1,5 menit. Nah, apakah akan terbentuk bearish engulfing seperti yang kolom nomor 3 yang di bawah ya? Kita lihat saja dulu 10 detik lagi. Kalau kita lihat di sini body yang merah lebih panjang ya ketimbang yang hijau. Apakah sekarang akan turun? Oke, terbentuk candle baru. Ya, candle yang terbentuk adalah candle merah dengan body yang panjang. Jadi kita sekarang akan melakukan open posisi short ya, atau sell. Dan saya melakukan open posisi short di sini di angka 27137. Jadi ini entry price saya 27137. Oke. Dan stop lossnya kita pasang di atas dari candle yang terakhir yang merah ini ya, di atasnya lagi dikit. Terus untuk rasionya kita ambil 1,18 saya. Kita ambil di Fibonacci 38,2. Jadi di sini nanti trigger price-nya, aktivasi price-nya untuk metode trailing stop ya. Oke, ini posisi saya ya, baru untung 0,05 dolar, jadi masih sedikit. Kita pasang stop loss dulu ya. Terus kita pasang stop loss di sini. Kita cek dulu tadi harganya di trading view, yaitu di angka 27,31. Oke, berikutnya kita pasang trailing stop ya. Nah, sini kita ubah dulu ke posisi penutupan. Kita ubah dulu ke close ya. Lalu pilih metodenya trailing stop. Callback-nya kita gunakan 0,5% aja. Terus activation price-nya kita gunakan yang di area yang tadi. Coba kita cek dulu. Nah, activation price-nya di sini ya. Saya gunakan yang ini, yaitu di 26,94. 26,94 ya. Terus kita jual 100%. Karena tadi kita pasang short, jadi di sini akan close short. Selanjutnya tekan tombol close short. Oke, dan sudah terpasang ya di sini trailing stop atau close short.
Jadi activation price-nya dikurang dari 26,940. Jadi ketika menyentuh angka 26940, maka trading stop ini akan mulai bekerja. Sehingga ketika harga mengalami kenaikan sebesar 0,5%, karena di sini kita memasang posisi short, jadi saat itu kita akan memperoleh keuntungan dan posisi kita akan ditutup ya otomatis. Jadi seperti itu metode trailing stop ya. Kita cek posisi kita ya, baru sedikit 0,03. Oke, kita tunggu saja. Kita balik lagi ke trading view. Ya, di sini kita sudah mendapatkan profit. Harga tepat pullback di Fibonacci 38,2% ya. Langsung mengalami kenaikan ya. Jadi kita sudah mendapatkan keuntungan di sini karena posisi kita sudah ditutup ketika persentase callback 0,5% ya. Nah, di sini kelihatannya market masih mengalami penurunan ya. Karena belum berhasil menjebol 550 sebagai resistennya. Nah, jadi sekian saja untuk video kali ini mengenai strategi scalping auto cuan. Kesimpulannya, jangan pernah kita melawan arus tren ya. Kita open posisi selalu mengikuti tren atau follow the trend. Dari 4 kali open posisi yang saya lakukan tadi, hanya 1 kali saja mengalami kerugian akibat melawan tren ya. Saran saya untuk kalian yang main pada market derivatif seperti di Binance Future ataupun Forex, sebaiknya lakukan trading atau entry posisi itu 3-5 kali entry saja. Lalu kalian bisa istirahat dan besok kalian bisa berdagang atau trading lagi. Di sini tujuannya untuk mengatasi psikologi kita supaya saat entry itu dalam keadaan yang tenang dan nyaman ya, sehingga kita bisa berpikir lebih santai dan menghasilkan profit sesuai target. Bayangin kalau dalam 5 kali trading, kalian bisa profit 4 kali sebesar 0,5 dolar saja. Dalam satu open posisinya itu berarti kalian udah profit sebesar 2 dolar. Jika konsisten selama 1 bulan, maka profit kalian sekitar 60 dolar atau hampir 1 juta rupiah dari modal hanya 10 dolar saja. Atau sekitar 150 ribu saja ya modalnya. Oke, untuk kalian yang masih ada pertanyaan seputar strategi scalping ini, silakan kalian tuliskan di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video selanjutnya dan terima kasih. Silakan like video ini dan tekan tombol subscribe, juga nyalakan tombol notifikasi sekarang juga.